Halo guys, welcome back to my channel dengan saya Niki Tiger. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang gimana cara bisa dapat izin tinggal di Turki. Gimana pengalaman saya, gimana ceritanya? Saksikan terus. Check it out. Oh ya, by the way, hari ini di sini winter ya guys. Cuman karena kita lokasinya di daerah, kayaknya ini lebih dekat ke Asia, jadi lebih warm. Cuacanya di sini lebih warm. Bukan berarti di sini panas, cuman mungkin di daerah lain ini 8 derajat Celcius, tapi di sini yang 13 kayak gitu. Tapi sumpah guys, yang begini aja aku udah kulit Asia ya kan guys, tipis banget, jadi dingin guys, berdiri. Ini tangan aku juga mau beku. Nah kebetulan kita lagi masih berada di Çeşme. Di Çeşme itu di ujungnya Izmir. Nah karena kita judulnya traveling di Turki ya kan, tapi untuk vlog video travel di Turkinya itu di vlognya si Mr. Lawrence aja ya. Di situ lebih seru, soalnya aku nggak ngevlog waktu kita kemana-mana, cuman pakai kamera dia aja. Ada kucing kencing guys. Salvo. By the way, ini di hotel kita di namanya Dalian Plaza di Çeşme. Seperti biasa, karena memang semuanya shutdown again. Kemarin udah sempat kayak bukan normal sih, tapi lebih ada yang datang. Halo. Lebih ke apa ya namanya? Kemarin sempat pada buka toko-toko, kayak toko makanan, kayak semuanya lah, kayak restoran, kafe yang kayak gitu semua pada buka, tapi sekarang tutup lagi. Nah, sedikit cerita soal hotel ini. Kita sebenarnya udah nyaman banget di sini, udah kayak rumah sendiri. Kebetulan customernya juga cuman nggak semuanya penuh, kan selalu bergantian, kadang orang cuma 1 hari 2 hari gitu udah pergi lagi, tapi kita di sini stay selama 1 bulan. Nah kita kemarin bayar 5.000 lira stay untuk 1 bulan. Misalkan di Istanbul, kemarin aku chatting sama teman-teman aku yang lagi di Istanbul, mereka bilang 7.500 lira per bulan, tuh kayak apartemen gitu ya kan. Lumayan lah ya harga segitu, masih mahal sih sebenarnya. Mereka kemarin ngasih informasi, mereka bilang hotel ini harus kosong 5 hari sebelum tahun baru. Misalnya mereka mau pakai, entah mereka yang mau pakai ini hotel, pokoknya semua room harus kosong, nggak ada customer lagi. Pokoknya kita nggak tahu alasannya kenapa, jadi kita nyuruh kita untuk pergi ke tempat lain untuk beberapa hari, maksimalnya 5 hari. Kalau kita mau balik boleh balik lagi. Nah itu ribet banget ya kan guys. Tapi kita udah bayar kemarin, masih di area sini juga, cuman 15 menit mungkin naik taksi ke pelabuhan gitu. Nah kemarin aku sempat posting di Instagram juga, tempatnya bagus banget, lebih mahal sih sebenarnya. Kalau itu satu harga dengan harga yang di Istanbul, 7.500 untuk 1 bulan stay di situ. Nah nanti di tanggal 30 kita pindah dari sini. Nah aku sekarang sebenarnya selama kita di sini aku tuh gak pernah keliling. Nah kemarin aku sering lewat dari depan sini kan, mau ke pantai, ke bawah. Nah cuman sering ngelihat restorannya ini karena memang lagi COVID gitu kan, jadi semuanya tutup, restorannya juga tutup. Kemarin kita pas lewat, si Mr. Lawrence bilang di situ kan ada tempat kayak lobbynya, kamu bisa duduk di situ chill buat video atau apa. Nah ini kayaknya spotnya bagus, lihat nih guys, tempat pembakaran api, aku buat api gitu ya kan biar hangat. Terus mereka ada piano, bagus banget. Jadi aku lagi setting nih tempat duduk yang bagus tadi di mana. Nah di sini kayaknya spotnya bagus kan, ada piano warna hitam, backgroundnya bagus lah. Nah kembali ke topik. Seperti yang kalian tahu, kemarin itu saya ngurus, boleh dilihat di video-video sebelumnya ya. Kemarin itu saya ke Turki cuman mengandalkan e-visa ya kan. Jadi e-visa ini cuman berlaku untuk 30 hari kunjungannya. Mana aku ngedapetin ini. Nah ini namanya ikamet. Ikamet ini
Ini dia bentukannya, warnanya merah seperti flag Turkish. Nah, untuk ngedapetin ini kemarin aku sedikit cerita lagi. Selama kita traveling, kita kan pindah-pindah tuh dari Istanbul ke Antalya, ke Konya, yang gitu-gitu, pokoknya berurutan lah ya. Limit dari visa aku tuh tinggal 4 hari lagi, sedangkan kita masih di Bodrum waktu itu. Bodrum itu kayaknya 2 jaman dari sini, 2 atau 3 jam aku lupa. Kebetulan kita travelingnya naik bus biar dapat suasananya, feelnya lebih srek lah ya, lebih seru. Nah, pas kita di Bodrum, kita udah mikir kan gimana ini. Mr. Lawrence bilang, gimana nih kita nih masih setengah perjalanan, sedangkan kamu visanya udah limitnya udah mau habis, kamu mau pulang atau gimana. Nah, karena memang situasinya masih rawan kayak gini, aku memutusin, karena dia kasih option, kamu mau masih stay di sini sama aku, kita perpanjang buat visa untuk tinggal di sini, atau kamu mau pulang. Tapi karena memang melihat kondisi kan, begitu berjuangnya kemarin untuk bisa ketemu, karena setiap hubungan waktu sekarang ini susah banget untuk ketemu, yang LDR buat yang beda negara ya kan, susah banget buat ketemu. Nah, aku nggak mau menyanyiakan kesempatan ini, jadi aku ya udahlah, kita perpanjang aja. Nah, cari-cari berita, cari-cari info, kita ngobrol sama manajernya hotel kita yang kemarin waktu di Bodrum. Nah, dia bilang dia punya karyawan orang Indonesia yang kerja di sini, jadi namanya Mbak Dewi. Nah, kemarin Mbak Dewinya telepon aku dari restorannya, sini kita ngobrol-ngobrol. Seneng banget guys, karena di negara orang kamu gak ngerti bahasa mereka, mereka gak ngerti bahasa kamu, semuanya canggung, semuanya. Makanya mungkin orang yang pergi ke negeri orang itu rindu negeri sendiri gara-gara ini guys. Semua makanannya juga. Di next session kita ceritain tentang makanan ya guys, pengalaman aku di sini tentang makanan. Nah, ketemulah aku sama Mbak Devi, terus dia ngusulin aku pergi ke Goch Idares. Goch Idares ini nama kalau di Indonesia mungkin kantor imigrasi, tapi mereka menyebutnya Goch Idares. Nah, pergilah kita ke Goch Idares yang di area Bodrum. Kebetulan nggak terlalu jauh dari tempat kita, mungkin 15-20 menitan ya kan. Sesampainya di sana, ternyata yang kita yang nggak tahu apa-apa, pergi dong ke kantornya, ngobrol, mau memperpanjang visa. Tiba-tiba mereka yang nggak ngerti kita bahasa apa, cuman nunjukin syarat yang ditempel di dinding. Ternyata follow this, ternyata kamu harus ngisi formulir by online. Jadi ya udah, kita ngelihat syarat-syaratnya lewat online. Yang diperlukan kayak rekod kriminal, mungkin kalau di kita SKCK kali ya, terus bawa visa, pas foto berapa ya, ukuran yang agak besar dari yang biasa, itu backgroundnya putih 4 lembar, terus bawa paspor. Terus ya kita shock dong, aku kan nggak punya surat SKCK ya guys. Pas yang kita nyampe di situ ternyata jam 12, kita nyampe dari jam 11 sampai jam 12, ternyata itu jam istirahat mereka juga. Waktu mereka istirahat, kita juga pergi ngopi sebentar ke depan kantor itu. Nah, karena udah mikir ya kan, gimana ini caranya untuk mendapatkan yang kayak gini, ngobrol dong aku sama orang yang di ownernya cafe itu, kamu punya teman orang dalam gak yang bisa ngebantu kita yang begini bla 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 gitu kan. Ternyata syukur-syukurnya ada yang mau nolong ya kan, mempermudah syaratnya yang kayak gimana. Sebenarnya sih kayaknya ini nggak terlalu banyak yang bisa, ini mungkin rezekinya aku aja yang mau bantuin gitu kan. Harusnya memang harus ada syarat-syarat itu, cuman kan karena aku memang posisinya udah di Turki, nggak memungkinkan untuk balik. Ini sekarang yang dimintakan solusi biar gimana bisa stay di sini. Jadi si orang ini punya teman orang dalam yang bisa ngefixin masalah kita berdua kan. Dia juga kan karena bukan orang Turki ya, dia orang Inggris, jadi punya aku lebih murah gara-gara paspor. Kalau dia kan paspor biasa, jadi lebih untung kan guys, kayak yang aku bilang di video aku sebelumnya, cara membuat paspor. Jadi setelah kita ketemu sama orang temennya dia yang orang dalam, kita ngobrol situasinya kita kayak gimana, kita membayar kira-kira 4.500, dia mungkin 5.000 atau 6.000, aku kurang, pokoknya kita berdua total lebih dari 10.000 Turkish lira untuk membuat resident permit ini. Kemudian kita buat janji untuk next day, untuk ketemu lagi, kita serahin paspor, tunjukin pas. Kalau nggak salah punya aku 3.500 atau 4.500 Turkish lira. Mereka bilang bisa stay untuk selama setahun.
atau lebih. Kita sebenarnya cuman apa ya, cari jalan aman biar nggak mikirin gimana nih kita selanjutnya habis bulan ini, nggak mikirin untuk stay, nggak mikirin yang kayak gitu-gitu lagi. Jadi udah tenang, udah aman gitu untuk tempat tinggal ya kan. Nah dia juga udah dapet, jadi kita udah resmi, udah ada izin untuk stay tinggal di Turki. Setelah kita menyerahkan semua persyaratannya, mereka suruh kita tunggu selama 1 bulan sih kata dia, tapi kayaknya lebih. Nah aku ngelihat cerita-cerita story orang kadang lebih dari 3 bulan, lebih dari 2 bulan, tapi kita 1 bulan lebih aja, mungkin 10 hari lebih. Jadi udah syukur banget. Nah persyaratan untuk mendapatkan stay untuk 1 tahun ini, membayar tempat stay minimalnya 3 bulan, atau minimalnya ya, misalkan kamu punya alamat yang jelas gitu, intinya itu deh, kamu punya alamat jelas, misalkan mau itu, tapi kayaknya bukan hotel, misal kamu ngontrak rumah ataupun apartemen gitu, jadi baru bisa ngedapetin ini. Kita pokoknya cuma nerima bersih gitu. Setelah itu dari boardroom, karena kita nggak mau lama-lama di boardroom, kita masih ada perjalanan panjang, kita pindah ini dia ke Çeşme. Dari boardroom kita ke Izmir, dari Izmir ke Çeşme. Çeşme ini sebenarnya nggak kecil banget, cuman kotanya tenang, kota yang tenang. Nah saking tenangnya, kalau pos ada, karena jarangnya orang ngirim pos, mereka kayak menyetok sampai banyak dulu, baru mereka ngirim ke tempat kita. Sebelumnya mereka cuma ngasih kita kayak kopian lembaran fotokopi, kayak tanda tangan resmi dari kantor Göç İdaresi ini. Jadi kalau misalkan orang razia kayak paspor aku kan udah hampir mau mati tuh. Kalau misalkan kita nunggu sebulan, berarti selama sebulan kalau ada pemeriksaan paspor punya aku masalah ya kan. Jadi kita nunjukin lembaran fotokopi itu bahwa kita lagi menunggu proses pembuatan residence permit ini, jadi aman gitu kan. Jadi kemana-mana kita cuma menunjukin itu. Oh ya satu lagi, soal SIM card di sini tuh mereka benar-benar strict banget untuk SIM card. Kalau limitnya kamu udah selesai, mereka memang cut kamu tuh udah nggak ada, kartu kamu itu mati gitu. Apalagi untuk pendatang kan, termasuk aku juga. Cuman kalau kamu udah memiliki ikamet ini, itu udah dapat kartu SIM card kayak orang lokal gitu. Jadi karena memang belum dapat, kita juga kayak stuck di sini, takut kemana-mana ya kan. Bener-bener nunggu kartu ini di tangan kita dulu, baru kita bebas mau kemana-mana gitu kan. Nah nggak lama kemudian, setelah menunggu 1 bulan lebih, dapat SMS katanya ikamet kita ini udah selesai dan sudah dikirim. Nah kita karena buru-burunya pengen ngelihat, penasaran gimana sih kartu ikametnya, kita langsung ke, kalau di kita mungkin kantor pos, tapi di sini namanya PPT, jauhnya 15 menit dari sini. Nah setelah di sana katanya baru aja dikirim. Ya kita ngabisin duit untuk transportasi ke sana, kemudian balik lagi ke sini. Pas kita balik ke sini ternyata udah di reception, dapet deh kartunya. Begitulah ceritanya guys, mana cara mendapatkan kartu ini. Oh ya, by the way, ada beberapa cara atau macam untuk bisa stay di Turki, yaitu dengan stay, ini dia tadi, stay visa residence permit, visa work atau kerja, atau study, atau bisnis gitu. Tapi ada lagi satu lagi guys, invest. Kalau kamu nggak tahu deh lebih detailnya ya, cuman dengar kalau kamu invest, baik itu rumah, minimalnya $250 di Turki, kamu bisa stay di Turki. Saya ingatkan buat kalian yang ingin bertraveling, kalau aku kan ceritanya yang kayak tadi, yang mendadak gitu, jadi ngeluarin duitnya juga mendadak gitu ya kan guys. Tapi kalau misalkan semuanya direncanain dari awal, misalkan mau tinggal di sini, jadi jauh-jauh hari udah diurus dokumen-dokumen yang diperluin dari Indonesia, jadi nggak susah gitu kan. Nah kalau aku kan sesampainya di sini pengen merubah rencana, jadi yang nggak ada harus diadain, nggak bisa ngadain, paksa membayar gitu kan. Begitu aja sih guys info dari saya tentang mana cara mendapatkan izin permit stay di Turki ataupun ikamet. Semoga bermanfaat. See you in next video.